sekitar jam 1-an. Apa itu, Pak? Dia kan mobil perusahaan Pak kan ke depan. Keluarnya tuh nggak apa-apa. Pulangnya tuh motornya tuh di apa? Lagi di apa? Di orak-orak. Kuntilanak ya. Jadi kalau kadang kan kalau malam ada bunyi batang patah ceklek ketak gitu, itu dia, itu dia itu. Nah, itu di atas itu tuh. Kampung Mati Vietnam. Menurut cerita masyarakat sekitar, tempat ini dulunya pernah menjadi saksi bisu pengungsian warga Vietnam. Namun, kini kawasan ini telah beralih fungsi menjadi panti jompo. Tempat ini konon dikenal sebagai salah satu kawasan angker dan menyisakan beragam cerita mengerikan yang beredar di tengah masyarakat. Konon, di Kampung Mati Vietnam terdapat seekor buaya yang sering muncul di pinggir sungai. Menurut warga sekitar, munculnya buaya tersebut pada suatu waktu adalah pertanda bahwa lokasi tersebut akan didatangi banjir besar. Konon, beberapa lokasi di Kampung Mati Vietnam ini juga dulu menjadi tempat pembantaian. Untuk itu, masyarakat sering mendengar suara-suara teriakan dan tangisan seperti orang disiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua berada di Kampung Vietnam, Kramat Jati, tepatnya di Jalan Depsos. Kali ini gua mau menelusuri bangunan-bangunan terbengkalai di sekitar Kampung Mati Vietnam. Ingin tahu kelanjutan kisah mistis apa saja yang ada di dalam? Ikutin terus perjalanan gua di cerita legenda. Ya pada dasarnya tempat ini memang yang jelas tanah pemerintahan ya. Dulu ini milik Departemen Sosial. Terus tahun 83-84 tempat ini pernah dijadikan tempat pengungsian Vietnam. Gitu ya. Tempat pengungsian Vietnam, hanya saja dulu bangunannya belum sebanyak ini. Dulu hanya beberapa, hanya di samping kali sana saja. Terus sama yang induk tuh sebelah sana. Bangunan-bangunan ini belum ada nih, termasuk ini juga belum ada. Terus tahun 85 itu pengungsi Vietnam itu akhirnya dievakuasi ke Pulau Bintan. Di Pulau Bintan sana. Terus akhirnya tempat ini dijadikan Sasana Tresna Wirda atau panti jompo. Pastikan kenapa kok sekarang bangunannya seperti ini ya, banyak yang rusak, bahkan sudah tidak layak huni lah. Jalanan pun juga sudah pada rusak segala macam. Awalnya itu ya karena itu banjir. Banjir pertama itu tahun 2007 itu belum begitu tinggi ya, hanya sekitar 1 meter lebih. Karena di sini itu tempat penampungan panti jompo atau nenek-nenek kakek gitu yang sudah tua itu, akhirnya kan otomatis kan pengelola atau Departemen Sosial ini kan pasti kan lebih menyelamatkan penduduk yang berada di sini ya gitu. Terus sehingga akhirnya waktu itu dievakuasi sementara. Setelah banjir itu reda, akhirnya kembali lagi
dengan pembangunan dan pembersihan yang seperti semula. Puncaknya setelah itu tahun 2012 itu banjir sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Tapi sebelum 2007 itu 2002 juga sudah banjir gitu kan ya. Hanya waktu itu tuh pegawai maupun itu masih tetap bertahan di sini gitu kan ya. Hampir mendekati tinggi itu tahun 2007, puncaknya itu 2012. Sehingga memang sudah tidak layak huni. Akhirnya pemerintah setempat, Pemda setempat memutuskan bahwa penghuni yang seluruh berada di sini harus dievakuasi, ditempatkan di 2 terpisah, yaitu Cipayung sama Rendu Dalam. Tentu lebih mementingkan keselamatan. Sehingga akhirnya tuh tempat ini jadi terbengkalai karena kan pegawai-pegawai pun juga sudah pindah ke 2 tempat itu. Ada yang pindah keluar, ada yang intinya tidak berada di komplek inilah. Ini namanya dulu tuh komplek Depsos atau Jalan Diklat Depsos. Ini seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang tempat ini tuh seperti ini. Terus penduduk-penduduk setempat sini tuh yang sisa-sisa di sini tuh adalah tuh hanyalah orang-orang yang saudara yang dulu pernah bekerja di sini. Jadi tidak sembarangan orang tinggal di sini gitu. Praktis terbengkalai itu tahun 2012. Sudah mulai terbengkalai. Sudah mulai terbengkalai, artinya itu sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Memang dulu ada wacana tempat ini tuh mau dibikin waduk. Karena ini kan dataran paling rendah ya. Sejak dibangunnya terminal rambutan itu otomatis itu efeknya itu air tuh ini ke sini. Jadi air yang di luar sana tuh tanah pada naik semua gitu kan ya, dibangun naik tol juga segala macam, ada pengurukan. Kebetulan tanah ini tuh paling rendah ya otomatis air itu larinya ke tempat yang paling rendah. Jadi hingga memang di sini sudah diputuskan ya sudah tidak layak huni khususnya untuk panti jompo. Ya semoga saja wacana untuk dibangunnya waduk itu terrealisasi ya, karena banyak keuntungan atau banyak yang tertolong lah dengan adanya waduk sini. Karena kalau banjir pun juga ini air tuh sampai keluar sana mas, sampai keluar jalan kampung sini pun juga mereka tuh juga kena dampaknya gitu. Bahkan Jakarta pun tidak hujan, Bogor hujan, ada kiriman, sini pun juga banjir. Pernah siang dalam keadaan terik matahari banjir karena Bogor sana hujan. Ya seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya itu awal tempat itu sangat asri sekali ya. Karena Panti Jompo atau Sasana Tresna Berga ini dulu menjadi tempat percontohan, proyek percontohan seluruh Indonesia. Makanya tempatnya itu sangat asri gitu ya. Ada fasilitas lapangan badminton, lapangan voli, tenis meja segala macam gitu ya. Terus begitu juga taman bermain atau taman lainnya gitu. Hingga penduduk-penduduk luar pun juga kalau mereka tuh istilah kata tuh gampangannya tuh kalau sore pengen main atau bawa anak-anak kecilnya tuh dia kesini semua gitu. Nah, terus ya itu terjadinya peristiwa banjir itu hingga akhirnya itu tempat sini karena lama tidak ditinggalin ya akhirnya menjadi angker. Apalagi ditambah lagi gedung-gedung yang rusak, tidak ditempati, apapun lah gedung ataupun rumah kalau tidak ditempatin dalam jangka lama pasti ada sesuatu makhluk astral yang akan menempati. Jadi seperti itu, apalagi di sini yang dulunya tuh boleh dibilang tuh hutan kota gitu kan, masih banyak pepohonan segala macam. Ya hingga pada akhirnya itu malah yang orang-orang yang lebih tahu gitu kan ya, karena kan banyak orang-orang yang seluruh artis yang apa artinya tuh mereka bersinggungan dengan makhluk astral itu pernah ke sini semua, dan dia mengatakan bahwa ini tuh pernah dijadikan atau masih sebagai tempat kerajaan jin. Pernah mengalami hal-hal mistis apa di tempat kampung Vietnam ini Pak? Oh kalau soal itu ya mungkin seminggu bisa 2 kali atau lebih gitu ya. Ya cuma kalau untuk penampakan langsung sih enggak, cuma sekelebatan atau apa gitu sering gitu ya kan. Suara-suara apa Pak yang terdengar pada malam hari Pak? Oh kalau kebetulan ini kan tempat saya kan di belakang rumah kosong juga kan ya. Kosong atau? Banyak kan anak kecil. Anak kecil kadang-kadang pada bercanda-bercanda gitu kan, dengeran di belakang rumah itu kan. Lebih sering ya Pak? Sering kalau anak kecil sih. Kadang di dalam rumah juga ada sekelebatan, tapi ya kita kan nggak mengganggu dia kan ya. Ya jadi ya biarin aja lah, masing-masing aja.
hal paling terseram Pak yang pernah Bapak alami? Kalau yang paling sering sih biasanya sih belum pernah ya, tapi kalau tetangga yang sebelah itu pernah ngalamin dia. Sekitar jam 1-an, Apa itu Pak? dia kan mobil pulsa kan Pak kan ke depan, keluarnya tuh nggak apa-apa. Pulangnya tuh motornya tuh lagi di orak-orak. Di sekitar jam 12 ke atas dia. Ya macam-macam sih Mas, yang saya dengar sih ya sekarang yang sering itu tuh ini apa? Kuntilanak merah katanya itu kan ya. Macam-macam banyak ya, ada siluman ular gitu kan ya. Ya saya juga pernah ngalamin waktu jam mungkin ada sebulan yang lalu ya. Ada orang kemari mau maghrib gitu Mas ya. Itu mau maghrib gitu. Nah, di pojok sana itu ada lampu kelap. Saya kan tinggal sini, saya kan tahu di sana itu nggak ada lampu sama sekali. Dari sini lihat lampu kelap mati. Nah, saya perhatiin di situ kemarin nggak ada lampu, kok ada lampu gitu. Kalau melihat mengalami sudah pasti pernah ya gitu ya. Sering Sudah sekali, Pak, pasti ya? pernah ya. Artinya ya karena mungkin saking ininya kita jadi sudah tidak menganggap gitu ya. Sudah tidak menganggap itu sesuatu hal yang aneh gitu ya. Kurang lebih seperti apa Pak? Jadi banyak ya. Kalau macam dulu masih pohon mangga ini itu masih ada hidup gitu itu. Ada wanita gitu kan ya, itu namanya Miske ya. Dia berdarah Vietnam, cantik orangnya gitu kan, cantik orangnya. Hanya dia menampakkan raut wajah yang sedih karena luka mukanya gitu kan. Kalau teman yang datang itu kadang siang pun juga dilihatin ya. Tapi mereka dilihatin kadang kita juga ngelihat gitu loh. Ya mengganggunya gimana? Itu kan lihat begitu aja kan. Bahkan orang-orang yang di sini tuh pernah tuh di listrik itu pun juga duduk begitu kan, di meteran listrik begitu. Terus di kamar mandi pun juga gitu kan gitu. Ini jadi mereka yang teman kita atau siapapun gitu nggak peduli malam atau apa, siang pun kadang mereka kalau itu juga dilihatin. Ini dulu tuh sebenarnya tuh ini aula ya. Aula. Ini dulu aula, ini tempat kegiatan orang-orang kantor atau nenek-nenek jompo gitu kan. Aula ini cukup rapi, cukup besar gitu kan ya. Nah, terus karena sesuatu hal akhirnya tuh aula ini tuh terbakar. Kalau musola ini tuh memang dulu inisiatif kita sendiri yang bangunnya. Ini seperti itu. Cuman ya sampai saat ini kondisinya seperti itu karena memang banjir itu selalu terus menerus begitu loh. Ini Sering seperti terjadi itu. banjir, Iya, jadi hujan sebentar saja ya, makanya kita kalau hujan 1 jam gitu kan ya, 1 jam dalam keadaan deras, apalagi 2 jam, saya sudah menginfokan warga itu supaya keluar. Ya seperti itu. Karena apa? Kalau mereka tetap bertahan di sini, mereka tuh nanti terisolasi tidak bisa keluar gitu. Hanya saja mereka tuh yang sudah menempatin rumah-rumah itu supaya mereka tidak keluar, mereka akhirnya tuh bikin panggung dalam rumah itu. Hingga akhirnya mereka tuh kadang masih bertahan dalam rumah. Nah, ini bangunan ini dulu pernah dihuni sama orang Vietnam, dia nikah dengan orang Jawa, orang Solo. Orang Vietnam itu kerja di kedutaan Vietnam ya, dia nikah dengan orang Jawa Solo. Nah, terus dia mempunyai anak itu 4, tapi sekarang tuh mereka sudah tinggal di Singapura. Hanya 1 orang yang masih tinggal di kampung daerah sini karena dia nikah dengan orang pribumi setempat. Namanya Krishna ya. Ada teman atau siapa yang punya sensitif melihat itu dalam sini tuh Ada Pak ya? iya, ada ibu-ibu sama 3 anak dalam kondisi sedih gitu ya. Saya dari beberapa hari yang lalu, kenapa saya memilih tempat ini untuk saya ulas, Iya. saya angkat gitu. Karena entah kenapa Pak, pribadi saya pengen banget menelusuri jejak sejarah tempat ini seperti apa gitu. Iya. Dari 3 hari yang lalu saya. Oh betul ya, ya. Jadi kesan apa gitu ya, merasa kayak pengen banget gitu kesini. Jadi sejarahnya seperti apa. Tapi lebih ke panti jomponya sih Pak kalau Oh saya. gitu ya. Lebih ada Bukan ke mistisnya ya. iya, lebih ke panti jomponya.
merasa dulunya kalau flashback itu merasa ada beban kesedihan gitu Pak. Oh ya, jelas Iya. jelas. Kita pun juga begitu ya. Beban kesedihan gitu. Hmm. Awal dari masuk pun saya kayak pengen nangis gitu. Iya. Kalau Iya memang, ya. flashback dulunya gitu. Betul. Nah, kalau ini Mas apa itu? Ini dulu klinik. Ini klinik. Jadi penghuni sini khususnya nenek kakek yang sakit itu bisa diperiksa di sini. Ini dulu klinik. Jadi memang tempat sini tuh dulu bangunannya nggak seperti ini ya, bagus ya, bagus. Terus ya berupa klinik banget begitu kan. Ada kamar-kamarnya gitu kan ya. Ini seperti itu. Ya banyak ya apa itu. Kalau gedung-gedung ini semua itu dulu tempat penghuni panti jompo ya, orang nenek kakek. Jadi satu rumah, satu bangunan itu ada 6 kamar. Ada 6 kamar plus 1 kamar ditempati oleh pegawai. Jadi setiap bangunan itu ada 12 apa itu nenek atau kakek, karena dipisah ya, tidak campur ya mereka. Nah, terus plus sepasang pegawai tinggal di sini. Jadi bangunan ini cukup luas, masing-masing bangunan cukup luas dan rapi dan bagus bangunannya tuh. Iya. Nah, kalau bangunan yang satu ini apa ini, bekas apa? Sama. Sama. Pada dasarnya sama semua, yang besar-besar itu sama. Gitu kan ya. Ya kalau yang depan tadi itu kantor, ya, terus yang tadi itu klinik. Kalau yang musola induk sebenarnya itu sebelah sana. Cuman sayang kita tidak bisa ke sana karena kan masih banyak tergenang air ya. Iya, betul. Ini seperti itu. Saya pertama kali menempati dulu di sini. Gitu. Kondisinya kan memprihatinkan. Ini kamarnya itu ada 6, kamar mandi 2. Gitu. Bapak sempat menempati di Oh iya, saya waktu itu saya nempatin sini. Iya. Ini tempat dulu main bulu tangkis. Ramai, seru di sini itu seru. Pokoknya intinya tuh sini tuh asri dan bagus lah gitu. Terus sebelah belakang sana tuh ada empang gitu kan ya. Jadi ya untuk penduduk setempat atau nenek setempat itu sewaktu-waktu betul itu ada empang, kita tanamin lele, ada gurame, ada itu gitu. Jadi seperti itu. Oh, makanya yang masih ditempatin itu warga sekitar membangun panggung seperti ini Pak ya? Iya betul. Jadi ya mereka karena sudah bisa mengukur ya nanti tingginya itu seberapa tuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk segini itu ya mereka sudah cukup aman ya. Aman, kurang lebih aman lah ya. Aman, sudah aman ya, karena memang belum pernah terjadi sampai gitu. Paling segini ya. Segini. Jadi karena ini kan kita sudah di tinggi tuh. Kalau tadi kan rendah tuh. Iya, betul. Nah, ini kan sudah tinggi gitu. Pak, sepengetahuan Bapak dari total keseluruhan bekas-bekas bangunan tersebut paling horor itu di sebelah mana? Paling banyak eksistensi. Kalau yang paling banyak itu yang bekas saya tinggalin tadi itu yang kita pernah ke situ, sama yang dekat musola. Dekat musola apa itu yang besar itu. Kalau boleh tahu Pak, ada larangan khusus nggak untuk masuk di sekitar wilayah setempat? Ya tentu kalau larangan khusus itu pasti ada ya. Artinya tuh kita tuh juga sering melarang orang-orang yang namanya tempat begini kan tidak menutup kemungkinan mereka tuh kan kesini kan minum gitu ya. Iya betul. Mabuk atau apa, kadang bawa perempuan atau apa, itu kita larang gitu. Kalau pas ada kita pasti kita larang gitu. Kuntilanak ya. Jadi kalau kadang kan kalau malam ada bunyi batang patah ceklek ketak gitu, nah, itu dia. Iya, Itu dia itu. Nah, itu di atas itu tuh. Saya rasakan juga seperti itu Pak. Iya. Bangunan yang khususnya Pak ya. Iya. Tadi Kalau sini gendruwo ya. Gendruwo ya. Ini gedung ini nih. Tapi dia sebelah situ. Dia cuman dia merinding. Kadang ke mereka tuh iseng tuh lempar pasir.
Ini seperti itu. Pak, pesan-pesan untuk warga sekitar atau pemerintah setempat untuk lokasi yang Bapak tinggali ini sekarang yang terbengkalai, apa Pak dari Bapak? Ya khususnya kalau untuk warga luar ya, warga luar tuh apapun alasannya tempat sini tuh masih dijaga dan dia juga jangan seenaknya melakukan aktivitas yang tidak kita inginkan di sini. Tapi harapan terbesar kita juga justru ini akan lebih menguntungkan, lebih bagus lagi bila wacana di sini akan jadikan waduk itu ya semoga cepat direalisasikan gitu, karena kan banyaklah keuntungan kalau ini akan jadikan waduk. Satu, memang akan menyelamatkan kampung-kampung yang di luar sana gitu. Terus begitu juga mungkin tidak menutup kemungkinan juga akan bisa kan dibikin wisata waduk atau bagaimana, dan itu juga bisa menyerap tenaga kerja warga setempat gitu kan ya. Akhirnya tempat ini akan lebih berguna, bermanfaat, dan malah lebih kembali bagus begitu, seperti itu. Hanya itu saja, kita nggak mulu-mulu nanti kita pengen di ini, nggak ada begitu. Jadi intinya tuh semua tuh untuk kebaikan saja lah gitu. Ini seperti itu. Oke Bapak, terima kasih atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Ya. Kampung Mati Vietnam terkenal sebagai tempat pengungsian warga Vietnam dan pernah dijadikan tempat panti jompo untuk warga sekitar. Masyarakat biasa mendengar suara-suara hal-hal mistis di sekitar tempat atau bangunan yang terbengkalai. Banyak cerita mistis yang berada di tempat yang dulunya panti jompo atau pengungsian warga Vietnam. Saksikan terus di cerita legenda.